Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali bersama Konsep Kehidupan Channel. Dan mudah-mudahan senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Konsep Kehidupan Channel di mana saja berada, pada kesempatan ini saya akan mempertunjukkan cuplikan-cuplikan dari doktrin dan statement yang pernah keluar dan terucap oleh para habib dan habaib Ba'alawi. Baik yang langsung diucapkan oleh habib yang mengaku habib, ataupun yang didengar oleh orang lain. Salah satunya contoh adalah statement atau doktrin yang dikeluarkan oleh seorang habib pada masa 50 tahun yang lalu, yang didengar oleh Haji Roma Irama. Saat itu beliau masih muda, masih anak muda lah. Dan sampai saat ini statement dan doktrin itu masih terus terdengar dan berlanjut. Ya, untuk itu kita sangat menyayangkan dan mudah-mudahan doktrin dan statement itu tidak merusak akidah muslimin atau muslim di Indonesia dan tidak merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Kita tetap menjaga ukhuwah Islamnya. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan menambah wawasan ke depan. Diberikan oleh Allah sesuci-sucinya, semaksiat apapun, sesesat apapun, semaksiat apapun, sesesat apapun, maka insya Allah tidak akan meninggal kecuali husnul khatimah. Saya waktu itu sebagai penceramah kedua, Ustaz. Dia cerita, saya kaget-kaget ini. Di antaranya yang masih saya ingat, itu kalau ada anak Habib, walaupun dia mabuk-mabukan, walaupun dia penzina, pencuri, penjudi, jangan kata apa-apa. Ini Habib Betawi nih. Jangan kata apa-apa. Dia itu turunan Nabi. Jangan disakiti, jangan diomelin. Biarin aja. Dia itu ahli surga. Maka tugasmu wahai santri, jaga Habibmu, lindungi Habibmu. Caranya, jangan cela, jangan caci, jangan mati, jangan hina, jangan rendahkan, meskipun wujudnya seperti setan. Sekian puluh tahun yang lalu terdengar lagi ceramah oknum habaib seperti itu. Ada yang mengatakan di darah saya mengalir darah Rasul. Barang siapa menyakiti saya menyakiti Rasul. Bahwa seorang habib yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 kiai yang kenapa kaki habib yang nakal? Kenapa kaki habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki habib yang maksiat? Belajar sama satu habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak, Habib? Satu habib, walaupun habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Habib mabuk, ojo dibenci, ojo dibeloi. Mana yang lebih dahulukan, Sayyid Jahil atau yang bukan Sayyid tapi alim? Sayyid Jahil. Banyak lagi cerita yang Masya Allah, Astagfirullahaladzim, ini kok ternyata doktrin-doktrin ini kok berkepanjangan. Saya lihat ini dulu ceramah-ceramah ini saya dengar dulu waktu saya masih muda. Kok ternyata berlangsung sampai sekarang. Masih udah muncul sekali kalimat itu. Kan satu-satu ya. Habib itu bilang kan waktu saya masih muda dulu yang saya counter itu. Umur 20-an lah waktu itu. Artinya 50 tahun yang lalu saya dengar itu. Ternyata itu masih mengaum sampai sekarang. Doktrin itu. Dan ternyata saya melihat apa yang menjadi
dasar pemikiran keyakinan beliau-beliau ini. Satu, dia menggunakan firman Allah Subhanahu wa taala kalau nggak salah surat Al-Ahzab 28, ayat Al-Ahzab 33 kalau nggak salah, yang bunyinya Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridullahu ay yadhhabu ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tatheera. Allah ingin mensucikan kamu oleh Ahlul Bait dan membersihkan kejelekan kamu dan mensucikan sesuci-sucinya. Enggak mungkinlah setelah Allah mensucikan akan dimasukkan neraka. Ini Al-Ahzab 33. Ketika saya baca ke atas mulai dari ayat 28, itu ternyata ini ditujukan kepada Ahlul Bait, itu adalah istri-istri Nabi. Roma Irama ngomong, habaib itu mendoktrin. Kalau Habib mau dia maksiat, mau dia zina, mau dia mabuk, tetap masuk surga. Saya bilang, saya tanya sekarang, Roma, Habib siapa yang ngomong begitu? Hah? Habib siapa yang ngomong begitu? Ada Habib ngomong begitu, siapa? Siapa namanya? Kapan dia ngomong? Jadi jangan berpunya mulut Roma Irama. Jangan kalau kamu benci habaib, jangan terus kamu upayakan fitnah habaib. Barusan saya ngomong apa barusan? Barusan saya ngomong apa? Siapapun yang berbuat dosa, berbuat maksiat, tempatnya neraka. Tidak peduli walaupun nasabnya murid. Nah, Roma Irama mau bikin, dia bikin apa fitnahnya? Doktrin Ba'alawi, doktrin habaib. Kalau ada habib mabuk, berbuat dosa, judi, itu masuk surga. Makanya saya tanya, siapa habibnya? Hah? Di mana? Kapan dia ngomong? Kalau memang ada habib dia ngomong begitu, saya yang bantai dia di depan Roma Irama, saudara. Beberapa tokoh saudara sudah ketularan para begana nasab saudara. Nah, mereka seenaknya bicara di podcast mereka. Hati-hati, hati-hati. Ittaqillah, takutlah kau kepada Allah. Jangan sampai engkau nanti su'ul khatimah karena benci dan memfitnah keluarga Nabi Muhammad. Di tubuh Anda mengalir darah Rasulullah, ya. Di dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Kenapa? Hah? Iri. Habib palsu, makasih ya. Kenapa lo Habib palsu? Hah? Kenapa? Saat itu saya sebagai penceramah muda. Nah, penceramah saat itu ada satu Habib. Dia cerita, saya kaget-kaget ini. Itu kalau ada anak Habib, walaupun dia mabuk-mabukan, walaupun dia penzina, pencuri, penjudi, dia itu turunan Nabi. Jangan disakiti, jangan diomelin. Biarin aja. Dia itu ahli surga. Untuk jaminan masuk surga, selama nasabnya itu benar, maka insya Allah dia tidak akan meninggal kecuali husnul khatimah. Semaksiat apapun, sesesat apapun, semaksiat apapun, sesesat apapun, sebagai praktek dari Al-Quranul Karim, firman Allah, wa yutahhirukum tathira, disucikan oleh Allah sesuci-sucinya. Dasar pemikiran keyakinan beliau-beliau ini, satu, dia menggunakan firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuridullahu ay yadhhabu ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya aku ingin membersihkan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kalian, dan wa yutahhirakum tathira, dan aku akan mensucikan kamu dengan sesuci-sucinya. Saya cucunya Nabi Muhammad, kamu wajib cinta sama saya. Bukan saya yang nuntut, tapi Al-Quran. Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fillah. Itu Habib. Kalau tidak baik, jangan dibenci. Kalau sampai tahu ada Habib mabuk, ada Habib mabuk ojo dikek duit. Kalau beras, ada Habib mabuk ojo dikek duit. Kalau beras. Habib harus sering bilang, belajar sama satu Habib, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak, Habib? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat konsep kehidupan channel di mana saja berada, sudah jelas tadi kita saksikan dan kita dengar sendiri. Apa, doktrin apa, statement apa yang sudah keluar dari para habaib. Nah, buat Bahar bin Smith juga tidak perlu nanya siapa, di mana, Habibnya siapa, namanya siapa, di mana. Tinggal dengar aja kok.
Tinggal lihat saja kok siapa yang berbicara. Walaupun misalnya yang Bang Roma ucapkan itu orangnya sudah tidak ada, tapi kan yang lain juga kalau memang nasabnya masih benar, semaksiat apapun, sesesat apapun, insya Allah husnul khotimah. Itu kan satu pernyataan kalau semaksiat apapun, sesesat apapun, itu udah mencakup. Ya penjina, ya pemabuk, ya penjudi. Lah itu kan orang yang sesat, ya orang yang banyak melakukan maksiat itu kan itu. Kategorinya maksiat itu kan perbuatan dosa. Perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah itu ya maksiat. Ya, contohnya ya zina, mabuk, judi. Ya, kenapa harus bingung? Kenapa harus bertanya? Orang ada kok yang mengucapkannya. Walaupun yang pertama yang Bang Haji lihat dan dengar tidak ada, yang sekarang ada yang lain. Kenapa tidak ditegur? Buat Rizik Syihab juga. Jangan mengingatkan orang akan su'ul khotimah, udah tua. Ente juga udah tua, Dik, ya. Ente juga udah tua, entar lagi juga masuk kubur. Ya, kita udah sama-sama tua kok. Memangnya umur ajal itu melihat berdasarkan tua? Bukan, ajal itu datang banyak yang anak kecil baru lahir mati kok. Ya. Jadi tidak selalu kepada yang sudah tua. Bang Haji Roma Irama sudah tua, saya sudah tua, Rizik sudah tua. Siapa tahu malah duluan Rizik. Kalau Rizik masih mengaku muda, nih Habib Rizik ini masih mengaku muda sekarang. Siapa tahu duluan Rizik sih siapa yang mati, ya. Kan nggak tahu kita, umur kok, ajal kok yang menentukan mati siapa yang akan duluan mati. Jangan suka mengingatkan orang. Ibda bin nafsi, awalilah dari diri kita sendiri. Mulailah dari diri kita, rabalah diri kita sendiri. Jangan melihat orang lain. Orang lain salah dikecam. Orang lain mengatakan doktrin dikecam. Lah kok dianya sendiri enggak dikecam kok? Ya memang siapa yang akan memarahi diri sendiri, ya tidak ada ya. Tapi introspeksi lah, ya. Tidak usah banyak berbicara begini-begino, ya. Lihat saja. Makanya di sini saya tampilkan cuplikannya, potongan-potongannya, biar ente pade lebih jelas ngelihat sama mata ente sendiri, nggak perlu nanya siapa orangnya, siapa Habibnya di mana, langsung saja. Yang ada aja, jangan nyari yang nggak ada, susah. Yang ada ente tegur, ente kenal semua kok. Kalangan ente semua itu, antum kenal semua ya. Kalau saya sih boro-boro kenal, lihat juga belum. Kalau sama Rizik Syihab sih ya kenal ya. Oke, itu saja sahabat konsep kehidupan channel di mana saja berada. Mudah-mudahan ini membuat satu pencerahan, membuat satu wawasan buat kita agar kita bisa memilah-milah mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar dan mana yang tidak benar, mana yang bisa kita jadikan pegangan dan mana yang harus kita buang. Dan yang paling ingat, ayo kita terus menjaga ukhuwah Islamiyah, persatuan kesatuan antara muslim, di mana saja, siapa saja, wong muslim adalah saudara kita. Ayo kita rapatkan barisan, sing-singkan lengan baju, kita lawan kemunkaran semua yang ada, yang bisa kita lawan. Tidak bisa, kita cari bantuan. Oke? Semoga bermanfaat, dan sebelum saya akhiri, apabila ada kalimat dan kata-kata yang salah dan kurang berkenan, tentunya saya mohon maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.